Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembuka. Bermadalah kita melurkan Tuhan, sorakan haleluya, pujilah martirnya yang gagah perkasa, sorakan haleluya, direlakannya jiwa raganya demi imannya yang kudus. Berjayalah kini engkau dalam surga, sorakan haleluya, mendapat ganjaran mahkota abadi, sorakan haleluya. Mohonkan kami rahmat ilahi, setia pada Sang Raja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Pastor Jimmy, Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat sore. Pada hari ini dengan warna merah, Pastor Jimmy jauh-jauh dari Pegunungan Toraja, ya, dengan semangat misioner, semangat misionaris, datang bersama kita merayakan perayaan Ekaristi, perayaan yang kita rayakan pada hari ini, pesta Santo Petrus dan Paulus. Petrus ditunjuk sebagai ketua para rasul yang dilanjutkan oleh para paus, sedangkan Paulus adalah misionaris yang ditugaskan untuk mewartakan karya keselamatan Allah kepada bangsa-bangsa. Nah, beliau ini adalah perwakilan misionaris yang siap kemana-mana untuk mewartakan karya penyelamatan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan dalam perayaan ini, semoga semangat Rasul Petrus dan Paulus senantiasa menjadi semangat kita dalam perjalanan kehidupan ini. Mari kita mengawali perayaan kita dengan terlebih dahulu mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita mohon pengampunan Allah agar kita layak dalam perayaan ini. Kita nyatakan tobat kita dengan bersama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon persanta perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita,
mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus,
Dalam perayaan ini kita persembahkan juga baik untuk rombongan Pastor Jimmy, juga untuk Janeta Krisya yang berulang tahun kedua, dan juga Natani Irene Putri. Kita berdoa mohon keselamatan jiwa bagi Bapak Paulus Heri Wijaya yang meninggal 18 hari yang lalu, dan juga untuk Irmala Wijaya yang telah meninggal 29 tahun yang lalu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasulmu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing regu terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota.
pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku.
supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. In omnibus
Kristi. Dalam segala-galanya adalah Kristus. Bapak, Mama, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Kristus, tak asing dan mungkin kita telah mengenal Soekarno-Hatta. Dua nama yang tak terpisahkan dalam sejarah Indonesia. Dua orang yang menjadi proklamator kemerdekaan dan tentu jasanya dikenang sepanjang kehidupan bangsa Indonesia. Dan sebagai kenangan, dalam mata uang 100.000 diberi gambar dua tokoh ini. Mereka adalah Dwi Tunggal yang tak terpisahkan. Cara pikir memang berbeda, namun mereka bersatu untuk membuat bangsa ini merdeka. Merekalah yang telah berjasa untuk membawa kita dibebaskan dari penjajahan. Mereka pantas dikenang. Hari ini Gereja Katolik merayakan dua tokoh besar lain yang juga pantas dikenang, yaitu tertulis di dinding Petrus dan juga Paulus. Semoga kalau kita masuk gereja ini, kita juga melihat tulisan dan juga gambar Santo Petrus dan Santo Paulus. Dua tokoh yang saling melengkapi dalam sejarah gereja, terutama gereja perdana, yaitu Petrus dan Santo Paulus, di mana gereja mengenangkan semangat iman dan teladan hidup dalam seluruh pelayanan dan karya pewartaan kedua tokoh ini sebagai pastor bonus, sebagai gembala yang baik. Tentu kita sudah mengetahui dua tokoh ini, siapa Petrus dan siapa Paulus. Bapak, Mama, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Kristus, siapakah Petrus yang kita kenangkan pada hari ini? Dalam Injil Matius pada hari ini kita mendengar dialah yang telah menyatakan, yang telah memberikan keyakinan kepada kita bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias. Dialah yang memberikan penegasan itu. Hingga kita pun menyatakan bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias. Ketika orang-orang lain mengatakan bahwa Elia, Yohanes Pembaptis dan yang lain, tetapi Petrus dengan tegas menyatakan orang yang ada di hadapannya adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan mungkin dalam nas yang lain kita mendengar beberapa pernyataan Petrus tentang siapa itu Yesus. Meskipun dia adalah juga pribadi yang menyangkal dalam pengadilan terakhir. Lalu siapakah Paulus? Dia adalah seorang muda yang awalnya bernama Saulus, seorang Farisi yang sadar diri dan bahkan fanatik dan anti pengikut Kristus. Dialah yang membenarkan pembunuhan Stefanus dan yang menggerakkan penganiayaan terhadap umat Kristen. Kita bersyukur hidup pada zaman ini kita bebas dari penganiayaan Paulus. Tetapi saat ini ada yang lain, Saulus-Saulus yang lain yang berusaha menganiaya kita. Tetapi dialah juga pribadi yang bertobat
ketika dalam perjalanan dari Yerusalem ke Damaskus, dia mengalami transformasi seluruh hidup. Dia akhirnya mengalami perubahan yang total. Berkali-kali ia mengadakan perjalanan misioner melewati lautan dan daratan, keluar dari negeri Palestina ke negara-negara yang lain, ke daerah-daerah yang lain, yang tertuang di dalam 14 suratnya dalam perjanjian baru. Dia juga yang berkali-kali mengalami bencana fisik bersama Petrus, diusir, dilempari, mengalami haus dan lapar, hanya karena mau menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lantas, apa yang perlu kita maknai, yang perlu kita ambil keteladanan dari dua tokoh besar ini? Minimal Bapak, Mama, Saudara dan Saudari yang terkasih, saya menawarkan dua keutamaan, dua nilai utama yang perlu kita maknai dalam seluruh ziarah panggilan kita sebagai orang Katolik. Pertama, tentang iman. Berkat iman, Petrus dan Paulus diajak oleh Tuhan untuk berubah. Berubah, bukan Power Rangers yang seketika berubah. Tetapi dia berubah dari namanya yang Simon, yang hanya menjadi pendengar, menjadi Petrus, batu karang, wadas, kokoh kuat hingga saat ini. Dialah cikal bakal berdirinya gereja Katolik yang kita imani saat ini, bukan yang lain. Dan Saulus yang adalah penuh dosa menjadi Paulus yang penuh kasih, yang mewartakan kebaikan kepada semua bangsa. Mereka dari nelayan jadi pelayan, dari hamba jadi sahabat, dari murid jadi guru, dari pecundang menjadi pahlawan iman. Mereka jadi penjala ikan, kemudian diubah jadi penjala manusia. Dari penakut menjadi pemberani. Dari karyanya yang sekitar keluarga saja berubah ke seluruh bangsa, ke seluruh penjuru dunia. Tentang nilai iman, Bapak, Mama, Saudara dan Saudari, kita diajak supaya juga hidup penuh iman, bertanggung jawab dengan iman Kristen kita. Tetapi kita menyadari iman itu tidak hanya sekedar kata. Kita harus berani berbenah, berubah dan bertobat menjadi manusia baru dalam Kristus. Dalam bacaan kedua, apa yang kita dengar yang dinyatakan oleh Paulus? Aku telah memelihara iman. Tetapi kita menjual iman. Saat ini banyak yang menjual iman oleh karena supermi, oleh karena macam-macam yang lain. Jangan sampai kita juga yang ada dalam gereja ini. Dalam kisah para rasul kita diajak oleh karena iman. Kita harus mengenal Allah yang sesungguhnya. Seperti Petrus dan Paulus. Bahkan berani mati. Siapkah kita mati saat ini? Saya yakin pasti kita semua takut mati. Karena di rumah ada uang, di rumah ada harta, dan macam-macam yang lain. Kalau saya siap mati karena tidak punya apa-apa. Yang kedua, Bapak, Mama, Saudara dan Saudari, nilai selain iman yang boleh kita ambil pada hari ini dari kedua rasul ini adalah semangat. Semangat. Tadi saya melihat ketika saya melewati pintu gerbang, semua umat bersemangat. Begitupun umat saya di pedalaman di Tondok Rate, jauh-jauh dari kampung, jalan kaki berkilo-kilo, semangat menuju gereja untuk mendengarkan firman, kemudian dilaksanakan. Semangat Petrus dan Paulus yang terus berupaya mewartakan Injil dan mempertobatkan banyak orang, yakni dengan berkeliling dan menulis surat
serta memberikan nasihat sehingga membuahkan karya kegembalaan. Petrus menjadi gembala sejati, mengikuti Kristus Sang Guru, dan Paulus giat dalam karya pewartaan. Petrus pernah menyatakan, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dia mengatakan itu dengan semangat, penuh iman. Kemudian Paulus juga sendiri pernah mengatakan, "Celakalah aku jika tidak mewartakan Injil." Bahwa Mama, sudahkah kita mewartakan Injil seperti Paulus? Kalau belum, celaka. Karena kalau kita, mungkin saya tidak terlalu tahu karena saya orang kampung, kalau kita pesiar di sekitar Makassar, kita buat tanda salib saja, orang Toraja bilang, "Mataku." Begini. Berarti kita tidak berani mewartakan Injil. Tadi saya pesiar ke Losari, saya buat besar-besar. Besar-besar. Orang pikir saya pukul nyamuk, padahal tanda salib. Akhirnya Bapak, Mama, Saudara dan Saudari yang terkasih, dari dua semangat ini, dari dua keutamaan ini, iman dan semangat, kita diajak untuk juga menjadi gembala yang baik seperti Petrus dan Paulus, yang tidak hanya memberikan perintah tetapi teladan hidup iman dan semangat yang baik, yang tidak hanya memberikan instruksi tetapi lebih banyak berkomunikasi dan membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan dan dengan sesama. Bersama Petrus dan Paulus, mari segala-galanya harus ada dalam Kristus. Pernah di Toraja saya duduk dengan bapak-bapak, kami sementara minum balo, lalu saya bertanya, kira-kira yang menjadi segala-galanya bagi Bapak apa? Ada yang menjawab, yang menjadi segala-galanya bagi saya adalah istri saya, karena tanpa istri saya tidak bisa makan. Ada yang mengatakan yang menjadi segala-galanya bagi saya adalah tedong atau kerbau. Kalau tanpa kerbau saya tidak bisa buat apa-apa. Tetapi kita harus juga menyatakan segala-galanya adalah Kristus. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri, kita membaharui iman kita, kita daraskan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah pada hari ini kita berdoa untuk gereja, umat Allah di perjalanan. Semoga kita sungguh menjadi gereja Kristus. Marilah kita mengatakan, Tuhan ingatlah akan gerejamu. Tuhan ingatlah akan gerejamu. Bagi gereja dewasa ini, ya Tuhan, semoga gereja dituntun oleh Roh Kudus untuk mengadakan pembaruan dan penyesuaian yang perlu agar tetap setia pada Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingatlah akan gerejamu. Bagi Paus sebagai pengganti Petrus,
Ya Tuhan, semoga Paus menjadi batu karang iman kami, serta tanda kesatuan di dalam gereja. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Bagi para uskup kita, ya Tuhan, semoga para uskup melaksanakan tugas pelayanan demi pembangunan umat, dan bagi para imam, biarawan, dan biarawati, semoga mereka memberi kesaksian atas apa yang mereka wartakan dengan menghayati Injil secara konsekuen. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Bagi para misionaris, ya Tuhan, para misionaris rela meninggalkan sanak saudara, keluarga, serta negara yang dicintainya demi mewartakan kabar gembira dan meluaskan kerajaan-Mu. Semoga Engkau sendiri yang menemani, menyertai, dan menguatkan mereka di tempat yang baru. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Tuhan, semoga semua orang Kristiani mempunyai hati yang berbelas kasih, hati yang terbuka bagi semua orang yang menderita dan dalam kesulitan, dan membawa mereka kepada penyembuhan dan pertolongan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Bagi kita di sini serta semua jemaat Kristiani, ya Tuhan, semoga kami saling membina dalam hal iman dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu di Tondok Rate bersama atau di bawah bimbingan Pastor Jimmy sedang berjuang merindukan untuk memiliki sebuah gedung gereja yang sedang mereka perjuangkan, mereka bangun. Semoga lewat pembangunan ini umat di sana semakin Engkau kokohkan dalam persatuan, dan kami pun sebagai bagian dari gereja dengan penuh ketulusan mengulurkan tangan demi pembangunan atau kelancaran pembangunan tersebut, sehingga kerinduan umat boleh ke depan mereka memiliki sebuah gedung gereja yang layak untuk beribadah kepada-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama anak-Mu Janeta Gracia yang merayakan ulang tahun kelahiran bersama Natani Irene, dan juga anak-anak-Mu yang merayakan ulang tahun. Ya Bapa yang baik, pelihara dan berkati mereka dalam perjalanan kehidupan ini, anugerahkan kepada mereka kesehatan yang baik dan berkati seluruh keluarga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu. Kami berdoa mohon keselamatan jiwa bagi almarhum Bapak Paulus Heri Wijaya, almarhumah Irmala Wijaya, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Perkenanlah sekiranya masih ada dosa-dosa dari hamba-hamba-Mu ini, mengampuni dosa mereka dan menerima mereka dalam persekutuan para kudus-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah akan gereja-Mu.
Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah berjanji akan selalu menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Semoga Ia selalu menyertai kami, sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita gandum Kristus bila digiling dalam kehidupan, jadilah gandum murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita anggur Kristus jika diperas dengan penderitaan, jadilah anggur murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita tubuh Kristus, kita harus siap ikut bersengsara supaya ikut bangkit. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga doa para rasul menyertai persembahan yang kami siapkan untuk memuliakan nama-Mu, dan semoga dalam merayakan kurban ini kami menyatakan bakti kami yang pantas bagi-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Rasul Santo Petrus dan Paulus Engkau perkenankan menggembirakan hati kami. Petrus yang pertama-tama menyatakan iman akan Kristus, Paulus yang dengan gemilang menjelaskan misteri iman itu, Petrus yang membentuk gereja awal dengan sisa Israel,
Paulus yang menjadi guru dan pengajar bangsa-bangsa lain. Dengan cara yang berbeda-beda, mereka menghimpun satu keluarga Kristus. Mereka diberi penghormatan yang sama oleh umat dan memperoleh mahkota kemuliaan yang satu. Dari sebab itu, bersama himpunan para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa
Saudara-saudariku, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, berapa lagi jauhnya lebuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan sakramen ini. Bantulah kami untuk selalu bertekun dalam pemecahan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami menjadi sehati sejiwa dan diteguhkan dalam kasih. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita duduk, kita dengarkan pengumuman. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja Minggu 29 Juni 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 21 dan 22 Juni 2025 sebesar Rp24.190.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.150.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp614.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp2.426.000. Sumbangan gereja dari NN sebesar Rp3 juta. Sumbangan dari CH Rp1 juta, NN Rp2 juta, Abdullah P Rp1 juta, Leni Liadi Rp2 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Martinus Dasong dengan Maria Giovanni Purnama Nune sebagai pengumuman ketiga, Kevin Frederick Marcel dengan Patricia Oriza Zativa pengumuman ketiga, Mikael Pangerapan dengan Melisa Eng pengumuman pertama, Andi dengan Alicia Kristela pengumuman pertama. Pengumuman keempat, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 5 Juli 2020.
Andriani dari PT Abdi atau Alat Bantu Dengar Indonesia. 5. Bernyanyi sama dengan berdoa 2 kali. Mencari anggota untuk membentuk paduan suara mini range anak sampai dewasa untuk melayani dengan bernyanyi bersama pada perayaan Ekaristi dengan syarat sebagai berikut. 1. Berusia minimal 10 tahun atau sudah menerima komuni pertama sampai dengan 30 tahun. 2. Berdomisili di wilayah Paroki Kristus Raja Andalas. 3. Mampu bernyanyi dengan baik atau tidak fals. Kami mengajak adik-adik dan saudara-saudari sekalian untuk datang dan bergabung berlatih bersama setiap hari Selasa pukul 7 malam di Aula Paroki Lantai 2. Latihan pertama dimulai hari Selasa 1 Juli 2025. Mohon dukungan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian agar anak-anaknya boleh bergabung dan bernyanyi bersama. 6. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Juli 2025. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilakan untuk mengambil formulir baptisan di kantor sekretariat paroki dengan melampirkan fotokopi akte lahir atau keterangan lahir anak, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi KK Katolik versi biduk. Tambahan pengumuman, tanggal 4 Juli 2025 adalah Jumat pertama, misa diadakan pukul 6 sore di gereja. Demikian pengumuman paroki minggu ini, terima kasih. Salam. Tengah lautan membawa sampan, taruh ikan di dalam wadah. Bapak, Ibu yang cantik-cantik dan tampan-tampan, untuk semuanya kuucapkan selamat malam. Oh, tidak ada jawaban. Selamat malam. Pastor Nathan, izinkan saya bicara agak lama, berhubung ini yang terakhir saya bicara. Mungkin nanti dunia kiamat baru saya bicara lagi di sini. Buah apel, buah semangka, saat dimakan enak rasanya. Buat apa ingat mantan? Karena mantan bukan pahlawan. Lebih baik diri ini diperkenalkan kepada Anda. Nama saya Pastor Yeremias Dolu Ordo Karmel, biasa disapa Pastor Jimmy Ordo Karmel, Okarm, atau Jimmy Kribo, karena juga aktif di TikTok namanya Jimmy Kribo. Dan saat ini sedang live, boleh lihat-lihat, siapa tahu dapat semen 1 sak. Asal biara dari Ordo Karmel Indonesia yang berpusat di Malang, tetapi sejak tahun ini sudah dimekarkan ke Indonesia Timur yang berpusat di Maumere, dan saya masuk Ordo Karmel Indonesia Timur. Dan saat ini bertugas di Kuasi Paroki Maria Bunda Karmel Tondokrate sebagai parokus atau pastor paroki di wilayah pedalaman. Spesial Kuasi Paroki, sudah 3 tempat sebagai pastor di Kuasi Paroki, di Sumba, di Labuan Bajo, dan saat ini di Tondokrate di Kevikepan Toraja, Keuskupan Agung Makassar. Untuk itu izinkan saya menyampaikan profil singkat Kuasi Paroki Maria Bunda Karmel Tondokrate yang saat ini kami tangani, yang dipercayakan oleh Keuskupan kepada Ordo Karmel. Kuasi Paroki ini berdiri pada tanggal 2 September 2022. Bagian dari pemekaran Paroki Regna Rosarideri di Pegunungan Sasean. Dan memang paroki ini agak ke dalam sedikit di ujung Toraja Utara, perbatasan dengan Mamasa. Paroki ini mencakup 18 stasi dan 1 pusat paroki, 19 gereja dengan jumlah KK 512 KK dan 2018 jiwa.
berdasarkan Biduk 2025. Dan tersebar di 5 kecamatan di Toraja Utara karena minoritas, karena kami berada di antara denominasi gereja Protestan. Dan yang unik, Gereja Pusat Paroki Tondok Rate pada tahun 2002 baru dibentuk karena ada 7 kakak yang beralih dari Protestan kemudian menjadi Katolik pada masa Pastor Agus Kalepe, Pastor Paroki Andalas. Dan puji Tuhan saat ini terus naik menjadi 14. Mengapa kami memilih Tondok Rate? Karena berada di pusat, di tengah, dan bisa menjangkau stasi-stasi yang lain yang cukup jauh dengan medan yang cukup menantang. Di sini saya lihat ada beberapa orang yang sudah pergi ke Tondok Rate untuk baksos, kesehatan maupun mahasiswa yang lain. Terima kasih sudah mengunjungi zona lumpur. Paroki ini tersebar di daerah yang cukup menantang dan keadaan ekonomi umat rata-rata sebagai petani berpenghasilan pas-pasan. Tetapi didukung dengan topografi yang indah, lembah yang luar biasa mempesona dan juga iklim yang sejuk. Di sana banyak kopi dan ada kopi yang saya bawa, mohon sebentar satu-satu orang bawa pulang. Tetapi ada semen 1 sak. Dan dalam rangka menjadi paroki yang definitif, kami berupaya dengan keterbatasan, maklum petani semua, kami mempersiapkan gereja. Yang lain sudah ada, tetapi tinggal gereja yang mungkin sudah dilihat di layar. Dulu gerejanya hanya ukuran 8x6 yang bisa menampung 40 orang. Dan kami berupaya untuk membangun berkapasitas 200 sampai 400 orang. Puji Tuhan saat ini sedang persiapan untuk pengatapan, tetapi kami keterbatasan dana. Sudah berupaya dengan berbagai cara, bazar, lalu kemudian jual ayam, jual babi, dengan pastornya bekerja sendiri bersama umat, tetapi tidak sampai. Maka kami datang ke Makassar untuk berkeluh kesah. Siapa tahu hati terguncang dan akhirnya dompet tersobek. Kami tidak minta apa-apa, kami mohon dukungan. Apapun yang ada dari Bapak Mama adalah suatu pemberian berharga bagi kami. Dan kami ada bawa bazar hasil bumi yang boleh kami bawa, dan mohon supaya sebentar malam atau besok pagi kami pulang, kami tidak memberatkan mobil pinjaman. Boleh umat bawa ke rumah sebagai kenang-kenangan dari Pastor Jimmy Kribo dan umat Tondok Rate. Itu saja yang boleh saya sampaikan berkaitan dengan paroki ini. Saya menutup dengan pantun. Semoga pantunnya mengguncang hati. Untuk apa jadi bujang, hidup sepi tak bermuara. Ingin hati bicara panjang, apa daya harus balik Toraja. Kalau hendak membuat taman, banyak bunga dikumpulkan. Kalau ingin banyak teman, menolong orang jadikan kebiasaan. Ubur-ubur ikan lele, tolong kami le. Ya. Tambahan kecil, di bagian akhir saya mewakili Depas, Pastor Bal, pastor rekan saya, dan juga seluruh umat kuasi paroki Maria Bunda Karmel Tondok Rate mengucapkan kepada para pastor, Pastor Agus sebagai pastor paroki, Pastor Nathan, Pastor Nando, dan juga semua umat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk datang berkeluh kesah di tempat ini. Sungguh kebahagiaan bagi kami boleh datang di tempat yang indah mempesona ini. Dan dari lubuk hati terdalam kami mohon maaf jikalau kami seperti rusa masuk kandang. Kami dari kampung ada banyak hal yang kurang berkenan. Saya mewakili mereka semua, mohon maaf. Doakan semoga
gereja kuasi paroki Maria Bunda Karmel Tondok Rate segera diselesaikan, dan terutama iman umat di pedalaman semakin kokoh kuat. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Sampai jumpa. Jangan lupa semen 1 sak. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Ya, itu ungkapan hati yang disampaikan oleh Pastor Jimmy mewakili saudara-saudari kita di kuasi paroki Tondok Rate. Ya, saya sudah alami lebih 20 tahun di pedalaman. Bagaimana perjuangan para pastor juga umat dalam membangun sebuah gedung gereja. Dan selalu saya mengatakan di mana-mana kita itu orang Katolik satu. Gereja di Tondok Rate adalah gerejanya orang Andalas, bukan gereja orang Tondok Rate saja, tetapi itu adalah gereja kita semua. Maka mari sesuai dengan ketulusan kita masing-masing, kita mendukung saudara-saudari kita di sana. Ya, ada di bawah, mereka bawa oleh-oleh, ada cukup banyak. Moga-moga yang hadir pada malam hari ini ya boleh berbagi, dan mereka tidak membawa kembali seperti ada kue mereka bawa dari Toraja, ada juga lombok. Lombok itu memang pedas tetapi manis. Ya, dan beberapa yang lain. Ya, moga-moga kita saling mendukung dalam perjalanan bersama, sehingga apa yang mereka perjuangkan kita perjuangkan bersama, dan boleh ke depan mereka gunakan untuk beribadah. Jadi terima kasih Pastor sudah berkunjung ke Andalas, juga kepada semua rombongan. Ya, kalian bukan mengemis, tetapi kalian menyampaikan kepada saudara-saudari kalian di tempat ini kita adalah saudara, dan sebagai saudara kita bergandengan tangan untuk karya, untuk pembangunan kita. Terima kasih atas perhatian kita semua, dan mari kita tutup perayaan ini. Kita berdiri dan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dan seluruh rencana kegiatan kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, perayaan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.